Adegan lanjutan memperlihatkan ke desa Konoha terlebih dahulu, yang mana Ishiki kemudian memilih mundur, setelah lengan kanannya dihancurkan oleh Sarada. Alasan dia mundur adalah, sebab regenerasi tubuhnya belum pulih sepenuhnya sehingga, dia menerima genjatan senjata dari Naruto. Sambil memegang lengannya Ishiki berkata, "Baiklah, kami akan mundur beberapa menit atau jam, karena aku pikir aku belum siap untuk bertarung." Mendengar jawabannya, Kawaki mengatakan bahwa ini kesempatan untuk menghabisinya, namun Itachi langsung berdiri di depan Kawaki sambil berkata, "Jangan coba-coba untuk bersikap seperti itu lagi, Kawaki. Bukankah orang yang paling kau jaga telah mengatakan untuk mengikuti keinginan Ishiki? Ingat, kau sangat ingin menjaga keamanan Naruto, sehingga ikutilah apa yang dia katakan saat ini." Kemudian, Kawaki pun kesal dan dia mundur juga lalu langsung duduk di depan api unggun mereka. Kode dan Hidari lalu mundur kembali ke tempat Jura di sana. Kemudian Naruto berbicara ke mereka semua dengan berkata, "Target kita adalah Shinjujura. Tidak ada gunanya menghabiskan tenaga untuk melawan Ishiki, jika kita tidak memfokuskan diri pada Jura. Ingat, saat ini kita perlu untuk memaksanya agar menonaktifkan akar-akar pohon cakra, yang saat ini sedang menyerap cakra orang-orang. Kita tidak akan tinggal diam. Hei Tuan Hokage kedua, apakah Anda telah berhasil meninggalkan tanda segel Hiraishin pada Jura?" Tobirama di situ menjawab, "Ya, apakah kau memiliki rencana, Naruto?" Naruto menjawab, "Ya, kita akan menculiknya dan membawanya ke kuil klan Uzumaki. Ayahku akan menyiapkan wadah penyegelan klan Uzumaki di sana, agar dia tidak dapat lari dan memberitahukan lokasinya kepada Ishiki." Tobirama kemudian bertanya lagi dengan berkata, "Lalu siapa saja yang pergi mengatasi masalah ini?" Naruto menjawab, "Kita membutuhkan Itachi, Orochimaru dan aku. Sisanya akan tetap di sini dulu menjaga Himawari serta lainnya, jika nanti Ishiki datang kembali ke sini." Nah, Kawaki juga tidak diikut sertakan oleh Naruto apalagi saat ini. Daemon juga ada di situ dan mereka harus menahan rasa lapar bocah tersebut, untuk menyerang musuh tanpa berpikir panjang. Sementara Obito dan Koji juga tetap ada di sini. Merekalah pertahanan terakhir kalau nanti rencana Naruto dan lainnya gagal total. Kemudian, Minato memegang pundak Orochimaru dan Itachi, lalu mereka bertiga langsung menghilang dari situ, untuk berpindah ke kuil klan Uzumaki menggunakan Hiraishin. Sementara Tobirama juga bersiap dengan Naruto, mereka berdua kemudian berlari dan mencoba mengamati musuh dari kejauhan. Setelah sampai di sebuah bangunan rumah warga, Tobirama kemudian merasakan menggunakan sensoriknya dan dia berkata, "Ishiki, Kode dan Hidari berada di dekat perapian dan Jura, berjarak 2 meter dari mereka bertiga. Dia ada di dalam sebuah kubus, dan tampaknya dia sedang memulihkan dirinya Naruto." Naruto di situ kemudian berkata, "Ini waktu yang tepat dan aku akan keluar, untuk mencoba mengalihkan perhatian mereka." Tobirama lalu bertanya, "Apakah kau mencoba melakukan penyerangan?" Naruto menjawab, "Tidak paman, aku hanya akan menawarkan sedikit kesepakatan kepada Ishiki. Ketika aku melakukannya, Anda langsung bergegas menculik Jura dari dalam kubus tersebut." Kemudian, Naruto pun akhirnya beraksi dengan keluar dari rumah warga itu, lalu berjalan mendekati Ishiki yang membuat Kode langsung berdiri sambil berkata, "Apa yang sedang kau lakukan di sini, Hokage?" Naruto lalu berkata, "Tenang, aku datang hanya untuk menawarkan sebuah kesepakatan manis terhadap kalian." Ishiki sambil mengobati lengannya, bertanya tentang kesepakatan apa itu. Saat Ishiki bertanya seperti itu, terlihat bahwa Tobirama langsung muncul di dalam kubus tempat Jura berbaring, dan Tobirama berhasil menculiknya dengan berpindah ke kuil klan Uzumaki. Di sana, Minato telah selesai mempersiapkan penyegelan agar Jura tak bisa kabur, baik menggunakan limiter ataupun menghilang. Saat Tobirama muncul di situ bersama Jura, Orochimaru ikut memegang Jura dan langsung dimasukkan ke area formula segel tersebut. Jura pasti sangatlah terkejut, sebab dia tidak menyangka akan mengalami hal semacam ini. Dengan ekspresi terkejut dia bertanya, "Apa yang kalian lakukan, sialan?" Kemudian adegan kembali ke Naruto di sana, menjelaskan ke Ishiki bahwa terjadi sesuatu di dimensi Shibai. Dewa Otsutsuki kini benar-benar menjadi momok buruk bagi mereka semua, bukan hanya ke Boruto dan lainnya. Jadi, Naruto menawarkan kerja sama sementara untuk melawan Shibai, karena Naruto mencoba menakuti mereka kalau Shibai takkan lagi memihak ke mereka. Ishiki sempat tidak percaya pada ucapan Naruto, tetapi Naruto lalu berkata, "Apa untungnya aku berbohong padamu? Bukankah tidak adanya Boruto serta Sasuke bersama kami, merupakan salah satu bukti nyata tentang ucapanku? Tapi, itu terserah padamu, aku hanya mencoba memberitahukan saja,
serta menawarkan itu, dan jika kau berubah pikiran, aku akan tetap ada di seberang sana dan datanglah dengan damai. Naruto lalu langsung pergi dari situ. Dia pergi ke kuil klan Uzumaki di sana, sementara kata kecil Koji melihat momen tersebut. Lalu Koji di sana menyampaikan ke Obito dan lainnya untuk bersiap ketika Ishiki menyadari kalau mereka telah tertipu. Sementara itu adegan beralih ke masa lalu, diperlihatkan bahwa Boruto melemparkan pedangnya ke arah ayah Momoshiki, dan pedang itu lalu ditepis menggunakan senjata andalannya. Namun Boruto muncul di hadapannya menggunakan Hiraishin. Kemudian Boruto melakukan genjutsu melalui Jogan tahap kelima, yang membuat ayah Momoshiki seketika terkejut. Guru Shibai melalui mata Jogan Boruto itu kemudian berkata, "Sebagai gurumu, aku minta maaf untuk melakukan ini kepadamu." Kemudian dengan kekuatan penuh, Boruto mengaktifkan Rasengan dan menghantamkan Rasengan itu ke perut ayah Momoshiki. Dia pun terlempar kuat ke bawah sana. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Boruto menyusulnya lalu menusuk dada ayah Momoshiki dengan pedang. Setelah pedang itu tertancap di jantungnya, Boruto sempat berbicara dengan berkata, "Entah apa yang terjadi ketika kau berhasil mati di sini. Akankah berdampak besar pada sejarah atau tidak? Tapi, aku akan tetap mengikuti ucapan guru Anda, yang mengatakan bahwa Anda adalah sumber utama dalam permasalahan ke depannya." Lalu sebelum Boruto menghabisinya secara permanen, ayah Momoshiki di situ berkata, "Guru, ingat bukan hanya aku dan Shibai saja murid Anda, ada satu murid lagi dan aku baru saja dapat mengingatnya. Bukan hanya aku saja yang jadi dalam kehancuran itu, aku yakin bahwa murid ketiga guru adalah salah satu orang yang membuat dunia ini menjadi kacau balau. Sekarang, habisi aku bocah dan inilah kesempatan terakhirmu." Setelah mendengar penjelasan ayah Momoshiki, Guru Shibai sempat berpikir tentang siapa yang dia maksud, lalu Boruto mengetahui apa yang diucapkan. Lalu Boruto mengaktifkan elemen petir pada pedangnya, yang langsung menyetrum tubuh ayah Momoshiki hingga hancur tak tersisa. Efek petir itu benar-benar luar biasa, dan secara resmi bahwa ayah Momoshiki dari masa lalu, kini juga telah mati dan mungkin ke depannya bakalan berdampak pada sejarah meskipun tidak terlalu banyak. Setelah melakukan itu, Guru Shibai melalui Jogan Boruto akan beristirahat sejenak dan dia akan off lebih dulu. Kemudian, Boruto kembali ke mode Jogannya sendiri, dan Momo-chan serta Sasuke melompat ke sampingnya. Boruto bertanya ke Momo dengan berkata, "Untuk ketiga kalinya, kau melihat ayahmu tewas Momoshiki." Momoshiki lalu menanggapinya dengan berkata, "Fakta bahwa aku adalah anaknya, tetapi dia memiliki ambisi yang membahayakan seluruh dunia. Aku tidak memiliki andil untuk mencegah hal ini terjadi kepadanya." Kemudian, Boruto terkejut ketika dia tidak merasakan cakra kedua Shibai di istana kerajaan Otsutsuki di sana, dan Boruto langsung terbang cepat dari situ. Sesampainya mereka bertiga di sana, telah banyak pasukan ayah Momoshiki di situ, yang sedang mengidentifikasi apa yang terjadi. Ketika mereka melihat Boruto datang ke situ, mereka langsung berteriak dan mencoba mengejar Boruto juga. Dengan ekspresi khawatir Boruto berkata, "Sial, dalam keadaan ini, Guru Shibai masih beristirahat dan tak mengetahui situasi ini. Kita tidak bisa kembali ke masa depan, dan sepertinya kita harus saling kejar-kejaran dengan mereka." Momo-chan langsung mengajak Boruto dan Sasuke lari menjauh, tetapi mereka terus dikejar oleh pasukan ayah Momoshiki. Setelah terpojok dan berhasil dikepung, salah satu bawahan ayah Momoshiki bertanya dengan berkata, "Apa sebenarnya yang terjadi? Kemana perginya kedua Shibai tersebut? Dan di mana keberadaan raja kami?" Momoshiki di situ berkata, "Mungkin kalian telah mengetahui bahwa aku dari masa depan. Aku adalah Otsutsuki Momoshiki, seorang pangeran di kerajaan ini. Jika aku menyuruh kalian untuk tidak mengejar kami, apakah kalian akan mendengarkan ucapan dari pangeran kalian?" Saat bertanya demikian, tiba-tiba saja Urashiki versi usia 9 tahun yang sebelumnya babak belur dibuat Sasuke, memprovokasi pasukan ayah Momoshiki di situ dan mengatakan, kalau itu hanyalah kebohongan saja. Nah, dikarenakan mereka melihat Urashiki terluka parah, mereka percaya saja ucapannya dan akhirnya, Momoshiki di situ marah lalu mengeluarkan kekuatannya. Dia langsung meminjam kekuatan Boruto, yakni Rasengan yang kemudian dikombinasikan dengan cakranya sendiri. Serangan itu lalu dilemparkannya ke arah mereka semua, tetapi mereka kemudian menghindar, dan di sini Sasuke langsung mengaktifkan Susanoo-nya. Dia mencoba memanah mereka dengan panah api Amaterasu, tetapi seketika saja tubuh Susanoo-nya ditarik oleh salah satu Otsutsuki. Daya tarik tersebut sangatlah kuat yang membuat Sasuke terkejut, tetapi Boruto langsung menghentikan efek tarikan itu, dengan mengangkat pedangnya, lalu dialirkan cakra Jogan ke situ dan dia menebas udara. Udara di tengah-tengah antara Susanoo Sasuke dengan Otsutsuki tersebut,
yang membuat bawahan ayah Momoshiki itu kaget sambil keheranan juga. Dia berkata, baru kali ini aku dapat melihat bahwa seseorang dapat memutuskan tarikan magnet tersebut. Saat dalam keadaan kaget, Boruto langsung menendangnya hingga terpental sangat jauh dari situ. Sementara itu kembali ke masa depan atau masa sekarang, yang mana keadaan di dimensi Shibai sangatlah buruk. Disebabkan Shibai versi jahat, mencoba meyakinkan dirinya dari masa lalu itu bahwa Madara dan lainnya layak untuk dihabisi. Dia beberapa kali menyerang Madara, untungnya Uchiha legendaris itu bisa bertahan, dan dia berpikir untuk kembali ke Konoha setelah mendapatkan serangan yang tak masuk akal dari Shibai. Dengan ekspresi kesal Madara berkata, "Di mana sebenarnya kalian Boruto? Kenapa hanya kedua Shibai ini yang muncul ke masa sekarang?" Lalu tiba-tiba saja tubuhnya kemudian ditarik menggunakan Mokuton, lalu dihantam Shibai ke tanah dengan keras. Kaguya ingin membantunya namun, Kaguya melemah setelah mendapat serangan bertubi-tubi dari Shibai versi jahat. Sebelum menghabisi tubuh Edo Tensei Madara secara permanen, Shibai mengatakan bahwa tinggal selangkah lagi, dia akan membersihkan kembali dunia ini. Madara hanya bisa pasrah disegel oleh Shibai. Lalu saat hendak mengaktifkan jutsu penyegelan, muncul portal dimensi di situ dan Boruto berhasil memotong lengan Shibai. Kaget lengannya terpotong, Shibai mundur dengan cara melompat, lalu dia meregenerasi kembali lengannya tersebut. Momoshiki di situ kemudian membangunkan Madara. Lalu Boruto berkata, "Kami tidak bisa membiarkanmu berbuat seenaknya kepada kami." Sementara itu mereka yang ada di desa Konoha, lebih tepatnya ke kuil klan Uzumaki. Di sini Tobirama mendekati wajahnya ke Jura sambil berkata, "Kami akan membuka penutup mulutmu tapi kau harus tetap diam. Berbicaralah ketika kami menanyakan sesuatu kepadamu." Setelah mulutnya terbuka, dia langsung menyemburkan sesuatu ke arah tubuh Tobirama, yang membuat tubuh sang Hokage tersebut langsung mengeras menjadi kayu juga. Sambil tersenyum licik Jura berkata, "Terlalu berani untuk berbicara seperti itu padaku." Itachi di situ, kemudian melakukan genjutsu ke Matahari Neganya. Dia berhasil melakukannya, yang membuat Jura langsung tak sadarkan diri. Tetapi, Mangekyou Sharingan Itachi langsung mengeluarkan darah dan dia berkata, "Aku tidak menyangka bahwa ada hal semacam ini di dalam matanya." Setelah mengatakan itu, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.